Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi. Senang sekali berjumpa lagi dengan kami di sini dalam acara One Day One Innovation. Bagaimana kabar sahabat inovasi semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dan sejahtera walaupun dalam masa pandemi COVID ini. Yang penting harus jaga kesehatan dan selalu dengan germasnya, yaitu gerakan masyarakat hidup sehat. Cuci tangan, pakai masker dan face shield, selalu jaga jarak, dan makan yang sehat dan bergizi. Berbicara mengenai kesehatan, pada saat ini kita telah kehadiran tamu inovasi kita, Ibu Lela Buya dari Puskesmas 1 Ulu dengan judul inovasinya Pokemon Haji. Apa sih Pokemon? Baik, untuk berbicara lebih lengkap, kita akan bertanya kepada Ibu Lela. Selamat pagi Ibu Lela, selamat datang di Pojok Baca Balitbangda. Nah, pagi ini Bu Irni. Ya, tempat kita pagi ini adalah di Pojok Baca Balitbangda pada episode One Day One Innovation kali ini. Kabarnya sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Tetap dengan germasnya di Puskesmas 1 Ya, Ulu? selalu tetap. Baik, cerita sedikit Bu mengenai Pokemon Haji, karena yang saya ketahui ini ya, Pokemon itu kan artinya Pocket Monster ya, kalau di dunia game ya, dari Jepang gitu ya. Lucu-lucu deh ininya permainannya. Nah, kenapa Ibu tertarik dengan Pokemon Haji? Apa sih Pokemon Haji itu? Baik Bu Irni, barangkali memang mendengar namanya dari Pokemon Haji, itu merupakan salah satu inovasi kami dari Puskesmas 1 Ulu, yaitu kepanjangan dari Posyandu Kesehatan Mental Inovatif Harapan Jiwa. Sebelumnya nama itu kami beri namakan Posyandu ODGJ, Posyandu Orang dengan Gangguan Jiwa. Tetapi karena pada pelaksanaannya orang dengan gangguan jiwa itu merasa dengan ada gangguan jiwanya merasa kurang nyaman, jadi kita mencari ide untuk memberikan nama yang cukup menarik, itulah jadi Pokemon Haji. Menarik sekali sehingga bisa eye catching dan ear catching ya. Orang langsung bertanya-tanya apa sih Pokemon Haji gitu ya. Latar belakangnya apa sih Bu? Apakah di Puskesmas 1 Ulu tersebut banyak orang dengan gangguan jiwa? Dari latar belakang kami membuat inovasi Pokemon Haji ini, yaitu pertama kali dari data yang kita dapatkan di Puskesmas 1 Ulu, sebetulnya tidak terlalu banyak. Kami punya pasien dari awal pada saat itu 2018 itu ada 37 orang dengan gangguan jiwanya, tetapi mereka mengambil obat itu tidak ke puskesmas. Ke puskesmas hanya mengambil rujukan saja untuk ke Rumah Sakit NRD Bahar. Dan dari situ karena posisi rumah sakitnya jauh, ada beberapa pasien yang berhenti makan obat sehingga menjadi kekambuhan bagi pasien ODGJ. Jadi dari situ kami punya inisiatif, bagaimana kalau mereka hanya mengambil obat di puskesmas dan kita membuatkan satu wadah agar beliau tidak terjadi kekambuhan, kemudian kita ada beberapa yang dipasung tidak terjadi pemasungan kembali, dan beliau rutin secara tiap bulan atau tiap hari harus memakan obatnya. Jadi kita punya inisiatif untuk membentuk suatu posyandu, artinya data yang kita ambil itu berdasarkan itu. Hanya jumlah pasiennya hanya sampai sekarang 44 orang. Siapa saja Bu yang terlibat pada saat pelaksanaan tersebut? Artinya apakah hanya unsur dari puskesmas Ibu saja ataukah ada unsur lainnya, misalnya nih dari kepala desa, kepala kelurahannya ya, atau dari camatnya, atau dari dinas kesehatannya mungkin? Pada awalnya, pada pelaksanaannya, artinya banyak yang terlibat lintas sektor di sini untuk pembentukan posyandu ODGJ ini, mulai dari
Pak Camatnya, Bu Lurahnya, RT RW-nya, kemudian Babin Kantipmas dan kader. Tentunya juga dari Dinas Kesehatan Kota juga terlibat, karena pada awalnya untuk pembentukan kita melibatkan semua unsur lintas sektor yang terkait di wilayah kerja Puskesmas 1 Ulu. Kemudian pada pelaksanaannya yang rutin dilaksanakan setiap bulan sekali, yaitu pada minggu ketiga setiap bulan, itu yang terlibat adalah selain dari Puskesmas, itu juga ada kader khusus untuk kesehatan jiwanya. Dan sebelumnya kadernya sudah dilatih, dan kita juga pada saat melatih kita melibatkan dosen dari Poltekkes Kesehatan jurusan keperawatan, yaitu kemarin yang langsung terjun adalah Ibu Dr. Ira Kusumawati. Oh, jadi setiap unsur ya, baik itu unsur masyarakat, unsur muspida, semua terlibat mendukung Pokemon Haji ini. Manfaat yang dirasakan apa sih Bu? Dan keuntungannya baik dari petugas kesehatannya dalam hal ini, untuk puskesmasnya sendiri, dan juga untuk masyarakat di lingkungan tersebut. Artinya dengan adanya Pokemon Haji yang kami bentuk di Puskesmas 1 Ulu, banyak manfaat yang kita dapatkan, terutama di Puskesmas 1 Ulu. Bagi staf Puskesmas 1 Ulu sendiri, artinya target kita, karena salah satu dari SPM 12 standar pelayanan minimal itu ada 12 indikator yang harus tercapai. Salah satu adalah orang gangguan jiwa mendapat pengobatan secara standar, dan alhamdulillah target itu yang 100% harus tercapai, itu sudah tercapai. Kemudian untuk puskesmas juga koordinasi dengan lintas sektor itu lebih bersinergi lagi untuk kegiatan seperti ini. Kemudian untuk di lingkungan masyarakat, tentunya yang pada awalnya ada anggota keluarga yang dipasung, sekarang sudah tidak dipasung lagi. Kemudian ada yang pada awalnya tidak bisa melakukan kegiatan, sekarang sudah bisa melakukan kegiatan. Jadi masyarakat tidak lagi menganggap orang dengan gangguan jiwa itu tidak berguna sama sekali kehidupannya di masyarakat, dan orang yang ini sudah gangguan jiwa ini itu sudah bisa bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik di lingkungan mereka. Baik, kira-kira apa sih yang bisa dikolaborasikan, artinya yang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat ataupun dengan elemen lainnya, karena kan kita tahu stigma orang dengan gangguan jiwa itu selalu dikaitkan dengan ketakutan gitu ya, ketakutan dari para masyarakatnya. Nah, bagaimana cara menanggulangin ini, dan bagaimana bentuk kolaborasinya dengan masyarakat ataupun dengan elemen lainnya? Baik, dari pada awalnya kalau memang kami ada laporan misalnya dari warga ataupun dari RT ataupun dari kader, karena kita sudah sampaikan kalau ada tetangga ataupun sebelah rumah ada yang menderita gangguan jiwa, segera laporkan ke puskesmas, dan puskesmas akan berkoordinasi dengan Babinsa dan Babin Kantipmas serta dari pihak kelurahan akan segera menindaklanjuti. Jadi warga yang sekitar situ sudah merasa nyaman dengan didatangi dari 4 pilar yang ada di wilayah kerja Puskesmas 1 Ulu. Mereka sudah merasa nyaman karena tidak mengganggu lagi di kehidupan sosial mereka. Dan elemen-elemen kedepannya barangkali kita akan lebih tingkatkan kembali untuk manfaatnya. Baik, untuk penderitanya sendiri ini kan pasiennya. Ya. Setelah dilaksanakan atau diadakan kunjungan rumah, kemudian diberikan pengobatan yang teratur, setelah mereka mengalami perbaikan istilahnya gitu ya, apakah bisa diajak untuk kegiatan di masyarakat, ataukah ada kegiatan-kegiatan tertentu yang bisa mereka lakukan tanpa ketakutan dari pihak lainnya, artinya dia bisa berbaur di masyarakat? Alhamdulillah, yang sudah rutin memakan obat itu sudah bisa. Ada yang sudah bisa ikut bekerja di konter HP, ada yang ikut jualan di rumahnya, jualan pempek di rumah. Jadi mereka sudah bisa membantu. Atau yang sudah bisa, yang tadinya dipasung itu sudah bisa ke warung disuruh belanja. Itu alhamdulillah artinya sudah terjadi perubahan yang sangat signifikan sekali. Dari yang dipasung, dikurung tanpa adanya digembok itunya, sekarang alhamdulillah sudah bisa, dan sudah bisa kadang mereka sudah bisa juga mampu mengambil obat sendiri ke puskesmas.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, pertamanya Bu, berapa sih pasien yang pada saat pertama dimulainya Pokemon Haji, dan sampai sekarang apakah ada peningkatan atau malah ada penurunan karena sudah mengadakan pengobatan teratur? Dari awal sampai sekarang ada peningkatan, tetapi tidak banyak. Yang di awalnya ada data dari 37 orang, sekarang menjadi 44 orang pasien yang kami lakukan asuhan. Dan itu semua, kalau untuk penurunan barangkali karena itu harus kita pantau semua. Jadi karena mereka harus makan obat secara rutin. Kalau mereka berhenti makan obat akan terjadi kekambuhan. Nah, itulah sehingga kami membentuk itu agar tidak terjadi, agar mereka teratur, tidak stop makan obat. Dengan adanya Pokemon Haji. Baik. Menarik sekali program Pokemon Haji ini dari Puskesmas 1 Ulu. Apakah sudah pernah direplikasi di puskesmas lainnya? Sudah, alhamdulillah. Ada beberapa puskesmas di Kota Palembang sudah mereplikasi untuk kegiatan Posyandu ini, yaitu salah satunya Puskesmas Kenten dan Puskesmas Mak Rayu. Dan baru-baru ini juga sudah ada Puskesmas Gandus yang akan mereplikasi kembali untuk kegiatan Posyandu Pokemon Haji ini. Wow, sudah demikian hasil yang dihasilkan untuk Pokemon Haji. Untuk informasi Sobat Inovasi sekalian, Pokemon Haji ini sudah masuk juga ke top 10 KIPP, Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Bidang Kesehatan. Jadi tiap tahun akan dikirimkan ke tingkat nasional melalui Sinovik. Mudah-mudahan Bu, kita berdoa sama-sama akan masuk ke top 5 ya. Kalau sudah masuk top 5 itu pasti akan dikirim ke tingkat nasional. Mudah-mudahan. Hambatannya Bu, hambatan dari adanya inovasi ini, apa yang Ibu rasakan dan bagaimana cara menanggulanginya? Tentunya ada beberapa hambatan dan kendala yang kami alami pada saat pembentukan untuk Pokemon Haji ataupun pada saat kita melakukan kunjungan rumah. Di awal-awal kita kunjungan rumah, kita sempat ditolak oleh keluarga pasien karena mereka tidak mau dan merasa malu kalau anggota keluarganya bisa tersebar, diketahui oleh masyarakat. Tetapi kita berusaha terus, mencoba terus dengan 4 pilar tadi, yaitu Babinsa, Babin Kantipmas, dan dari kelurahan. Pada akhirnya mereka mau menerima petugas kesehatan untuk dilakukan pemantauan secara rutin dan dilakukan injeksi secara rutin karena sudah kita konsultasikan dengan dokter spesialis jiwanya dan boleh dilaksanakan penyuntikan 2 minggu sekali yang pada akhirnya sudah selesai. Nah, pada pelaksanaan Posyandu ini ada beberapa kendala, barangkali itu tentang pemenuhan obatnya. Ya. Ada obat yang disubsidi dari Dinas Kesehatan Kota, tetapi ada beberapa jenis obat terkadang kita tidak menerima. Tetapi kami di puskesmas itu selalu memenuhi karena kita punya anggaran untuk pembelian obatnya. Jadi kita bisa memenuhi obat itu agar tidak terjadi kekurangan obat pada pasien ODGJ-nya. Baik. Harapan kedepannya dan pesan-pesan Bu kepada seluruh Sobat Inovasi kita. Ya. Harapannya saya berharap inovasi yang kami buat di Puskesmas 1 Ulu ini tentunya akan berjalan lebih bagus lagi dan lebih meningkat lagi, dan kedepannya saya akan menambah kegiatan pada saat pelaksanaan Posyandu, yaitu dengan misalnya bekerja sama dengan Dinas Sosial ataupun Dinas Pertanian tentang hidroponiknya. Kami akan berkoordinasi dan harapan juga nanti ke depannya dengan membentuk itu, apa yang dilakukan pada saat Posyandu bisa bermanfaat bagi pasien ODGJ-nya. Baik, mudah-mudahan harapan dan pesan-pesan Ibu akan menjadi kenyataan di kemudian hari. Amin. Amin. Baik, demikianlah bincang-bincang kita dengan Ibu Lela dari Puskesmas 1 Ulu Palembang. Kita juga punya jurus 4S, yaitu setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi,
Setiap inovasi harus konkret hasilnya. Terima kasih atas perhatian Sobat Inovasi sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.